Kalimantan. Kalimantan, kalau disebut Zamrud Khatulistiwa, itulah sebenarnya. Pulau indah, mozaik peradaban manusia. Pulau dengan curah hujan konstan dan bersuhu tinggi sepanjang tahun. Dengan iklim yang seperti ini, Kalimantan dianugerahi kekayaan keanekaragaman habitat tropis yang tersubur di muka bumi. Kalimantan Barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Garis ini berada di wilayah bagian utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan. Di sini terdapat monumen Tugu Khatulistiwa, dibangun persis pada tempat yang dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Jika Anda berkunjung ke Tugu ini, kesempatan menyeberang garis Khatulistiwa jangan disia-siakan dengan menyeberangi garis Khatulistiwa, baik dari arah selatan ke utara atau sebaliknya. Maka Anda akan memperoleh sertifikat sebagai bukti bahwa pernah menyeberang garis Khatulistiwa. Daerah Kalimantan Barat juga dijuluki sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sebutan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil. Sungai-sungai ini dapat dilayari sebagai sarana transportasi. Beberapa sungai besar merupakan jalur utama untuk angkutan dari kota ke daerah pedalaman. Pontianak sendiri dilalui Sungai Kapuas yang membentang panjang di wilayah Kalimantan Barat dan merupakan sungai terpanjang di Indonesia, mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat Pontianak. Sungai Kapuas memiliki fungsi yang penting dalam mendukung perkembangan perekonomian. Kapal-kapal yang sedang berlabuh di sisi sungai menjadikan daya tarik sendiri bagi kehidupan masyarakat. Mengunjungi Pontianak tanpa menyusuri Sungai Kapuas terasa ada kurangnya. Sungai Kapuas merupakan sarana transportasi alami, dapat dilayari dari Pontianak sampai Putus Sibau. Hulu Sungai Kapuas terbentang dari kota Putus Sibau, kemudian melintasi Kabupaten Nangan Tinoh, Sintang, Sekadau, Sanggau, Landak, Kuburaya, dan berakhir di kota Pontianak. Beragamnya suku-suku dan agama di Pontianak, di mana proses akulturasinya sudah berjalan dalam waktu yang lama, sehingga budaya-budaya yang bersinggungan bukan menjadi alat perpecahan, namun justru sebaliknya, melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti terlihat di tepian Sungai Kapuas. Seperti tempat ibadah kelenteng, sebagai ciri kawasan pecinan. Arsitektur peninggalan Kesultanan Pontianak seperti Masjid Jami, serta Keraton Kadriah yang letaknya berada di delta sungai di kawasan Kota Lama. Pada zaman itu ada lebih kurang 21 kerajaan besar dan kecil di Kalimantan Barat ini. Yang sekarang ada ini, dalam hitungan kemudian masih ada kelihatan bangunannya, itu lebih kurang 11. Kesultanannya tinggal 2, yaitu Kerajaan Pontianak dengan Kerajaan Sambas. Sehingga hantu kuntilanak itu kedengaran lari
dengan suaranya yang keras. Nah, disitulah beliau tembakannya itu sekarang yang disebut dengan Masjid Jami. Nah, disitulah awal cerita Pontianak itu berdiri. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Ghadri. Orang tuanya berasal daripada Hadrami atau Hadramaut yang dikenal dengan Yaman Selatan. Habib Hussein datang ke Nusantara ini berikut dengan 3 orang temannya. Beliau mampir ke Batavia pada waktu itu setelah dari Aceh. Kemudian tidak lama daripada itu beliau singgah juga ke Semarang. Al-Habib Hussein. Ia meninggalkan kediamannya di Semarang, pergi menuju Kerajaan Matan, Kalimantan Barat, untuk menyebarkan syariat Islam. Oleh Raja Matan, Sultan Kamaluddin, ia langsung diangkat menjadi mufti peradilan agama. Sambil menjalankan tugas yang diembannya, ia tetap pada tugas awalnya, menyebarkan agama Islam. Sultan Kamaluddin yang tertarik pada kemampuan Habib Hussein ini, dinikahkan dengan salah satu putrinya yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Syarif Abdurrahman berumur 18 tahun, beliau pindah hijrah ke Mempawah. Pada waktu datang ke Mempawah, didapatinya bahwa abahnya, orang tuanya sudah meninggal. Setelah kira-kira dalam waktu 1 tahun, Syarif Abdurrahman Al-Qadri meminta izin kepada mertuanya yang menjadi Raja Mempawah pada waktu itu untuk membuka tempat atau domisili yang baru. Keinginan untuk tetap menyebarkan agama Islam begitu besar. Tercatat pada tahun 1771 Masehi, ia beserta pengikutnya meninggalkan kerajaan Mempawah, menyusuri Sungai Kapuas, dikawal dengan 14 perahu yang bernama Perahu Kakap. Rombongan daripada Syarif Abdurrahman ini sampailah ke suatu tempat di tepi sungai, di mana sungai itu sangat dangkal karena adanya bebatuan, batu-batu yang menghalangi perahu daripada Syarif Abdurrahman ini untuk meneruskan perjalanan. Hingga beliau bertahan di tempat itu yang sekarang ini dikenal dengan Kelurahan Batu Layang. Pada waktu Syarif Abdurrahman di sana, beliau menyampaikan kepada pengikutnya, cerdik pandainya, beliau mengatakan bahwa di sinilah tanah sebaris aku. Istilah tanah sebaris dalam bahasa Pontianak itu tempat pemakaman. Jadi ada yang sudah ada tanah yang disediakan untuk pemakaman. Sehingga beliau pada waktu dipanggil Al-Khaliq, beliau dimakamkan di pemakaman Kesultanan Pontianak, Batu Layang, 6 kilo dari kota Pontianak. Rombongan ini menyusuri Sungai Kapuas. Sesampainya di muara persimpangan Sungai Kapuas, jadi ada Tanjung Besiku. Tanjung itu kalau kita angkat tangan kita seperti siku. Antara Kapuas besar, Kapuas kecil, dan Sungai Landak. Sambil menyelusuri sungai Kapuas itu, beliau menembakkan meriam yang ada di kapal. Meriam ini dibunyikan untuk mendapatkan satu kepastian apakah ada penghuni di daerah di pinggir-pinggir sungai. Pada waktu beliau mau menepas hutan itu, mendirikan masjid itu, sebelum itu beliau memerintahkan untuk menyelusuri Sungai Kapuas hingga ke Sungai Landak, mencari barangkali ada penghuni di sekitar sungai ini. Ternyata memang benar ada. Ada masyarakat yang istilahnya itu seperti berpindah-pindah berladang. Nah, mereka ini perginya berombongan,
ramai sekali. Mereka membawa anak yang masih bayi, kemudian dia buatkan seperti ayunan. Dibuatkan ayunan dari kain di setiap dahan di mana mereka berhenti untuk melaksanakan penebangan hutan yang ada di sekitar yang akan dibangun masjid itu. Nah, di situ beberapa tempat ada ayunan. Jadi pokoknya banyaklah ayunan yang ditempati oleh anak. Bahasa daerah asli Pontianak itu menyebutkan bahwa ayunan anak itu adalah ponti. Ponti ini di dalamnya ada anak. Maka terpikirlah menamakan kota yang dibangun ini bernama Kota Pontianak. Versi lain daripada pengertian kota Pontianak itu, ada orang menyebutkan bahwa hantu Pontianak. Jadi istilah itu kuntil anak. Nah, kalau kita lihat, kalau mengambil istilah kuntil anak ini, Syarif Abdurrahman mendirikan kota Pontianak ini itu dalam rangka syiar. Jadi kalau dalam rangka syiar, tidak akan mungkin seorang alim, seorang punya pengetahuan tentang agama Islam akan digodai oleh hantu yang katanya menyebut hantu kuntilanak itu. Tapi pada waktu beliau Syarif Abdurrahman masuk menelusuri sungai sampai di Tanjung Besitu itu, beliau menembakkan beberapa kali meriam. Nah, inilah yang dikatakan oleh pembuat legenda, meriam ini dibunyikan untuk mengusir hantu-hantu yang ada di sekitar hutan-hutan yang akan dibangun masjid itu. Setelah penebangan hutan itu dilakukan, maka mulailah Sultan Syarif Abdurrahman mendirikan masjid yang mulai dilaksanakan itu, dan bertepatan masjid itu digunakan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi. Tanggal inilah yang menjadikan hari jadi ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiah beserta dengan DPR, hari jadi Kota Pontianak. Ketika masjid dalam keadaan belum sempurna, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisinya digantikan oleh adiknya, Sultan Syarif Kasim, sebagai Sultan Pontianak. Hal itu terjadi karena putra Abdurrahman, yaitu Utsman, belum dewasa. Akan tetapi setelah Utsman menginjak dewasa, maka diangkatlah Syarif Utsman sebagai Sultan Pontianak. Pada masa Kesultanan Syarif Utsman inilah masjid dibangun kembali, bahkan dijadikan masjid kesultanan. Demi mengabadikan nama Syarif Abdurrahman Al-Qadri, nama tersebut diabadikan sebagai nama masjid, sebagai tokoh penggagas masjid ini. Kini masjid ini mempunyai 6 tiang besar sebagai lambang sifat keimanan. Atap masjid berbentuk bangunan joglo dengan 4 atap. Pada tingkat ketiga terdapat 4 menara kecil, lambang dari keempat sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sejak didirikan, masjid ini kegiatannya bukan bersifat ubudiyah semata-mata. Namun masjid ini dijadikan pusat penyebaran agama Islam. Dari sini lahirlah tokoh-tokoh Islam seperti Syekh Madani, Haji Ismail Jabar, Muhammad Al-Qadri, Syekh Yusuf Mansur, dan lain-lainnya. Berdekatan dengan masjid ini terdapat perkampungan, yang juga merupakan bagian dari sejarah kawasan Kerajaan Pontianak dan Masjid Jami, Kampung Beting. Sebagian wilayah kampung ini dibangun di atas sungai,
Eksotisme kehidupan pinggir sungai begitu nyata di kampung ini. Transportasi sampan merupakan sarana utama yang dipergunakan untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, menyeberangi sungai Kapuas. Kumandang suara takbir dimeriahkan dengan dentuman suara meriam karbit yang menggelegar. Sudah mentradisi bahwa pada setiap tahunnya meriam karbit kembali meramaikan perayaan malam lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Saat ini sejumlah warga kampung di pinggiran sungai Kapuas bergotong royong membuat meriam yang akan difestivalkan pada malam takbiran. Nah, ini difestivalkan juga mempunyai kriteria. Yang jelas dia terbuat dari batang kelapa dan kayu. Itu ketentuan umum. Dalam perlombaan itu, panjang meriam 4 sampai 6,5 meter. Diameter meriam lingkaran 40 sampai 80 cm. Bahan peledaknya dari karbit. Sekali ledakan diperlukan karbit sekitar 3 hingga 5 ons. Ditambah air. Ditunggu sejenak. Dan disulut api. Suara meriam karbit pun menggelegar. Meriam karbit, begitulah masyarakat Pontianak biasa menyebutnya. Di dalam penilaian perlombaan ini, harus teher tempat meriam itu tadi jaraknya 3 sampai 5 meter dari jalan, jangan menempel di jalan. Baru mereka kepada kerapian meriam. Meriam itu harus bagus. Di komposisi kerapian meriam itu ada keindahan, kemudian kerapian meriam, kekompakan bermainnya meriam. Kemudian ada irama dalam dia menyulut meriam. Menyulutnya dengan irama. Kalau katakan meriamnya itu ada 7. Nah, itu kan pasti bisa dibuat iramanya. Enggak kita menonton menyusulnya tum itu menonton. Tapi kalau kita buat irama dengan 7 meriam itu bisa kita buat irama, umpamanya tum. Nah, itu kan berirama. Unik. Mengapa dikatakan unik? Selain meriamnya berukuran besar, membunyikannya pun bergantian dan dibunyikan berhadap-hadapan antar kelompok yang ada di seberang sungai Kapuas yang lebarnya mencapai 400 meter. Satu kelompok bisa memiliki 3 hingga 8 meriam karbit, sehingga dapat dibayangkan keadaan kota Pontianak ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Gegap gempita dengan suara meriam yang menggelegar. Bersahut-sahutan dan ditambah dengan kembang api yang dilontarkan dari tepi sungai. Meriam karbit sebelumnya digunakan sebagai tanda berbuka puasa. Namun sekarang diatur, di mana meriam karbit boleh dibunyikan 3 hari sebelum malam takbiran hingga hari ketiga setelah lebaran. Masyarakat Pontianak pun sangat antusias untuk menyaksikan acara itu. Nah, kita lihat penduduk atau masyarakat tepi sungai ini adalah penduduk Melayu. Melayu itu identik dengan Islam. Makanya nuansanya bermain meriam itu semua nuansa berpakaian adat budaya Melayu Islam. Umat Islam di Indonesia menjadikan Idul Fitri atau Lebaran sebagai hari raya utama, momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Selama perayaan, berbagai hidangan disajikan. Hidangan yang paling populer dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia adalah ketupat.
Zakat fitrah ini berupa bahan pangan pokok seberat 2,7 kg. Tujuan dari zakat fitrah ini sendiri adalah memberi kebahagiaan pada kaum fakir miskin. Sebelum sholat Id dilakukan, imam biasanya mengingatkan siapa yang belum membayar zakat fitrah. Sebab kalau selesai sholat Id baru membayar zakat, hukumnya sedekah biasa, bukan lagi zakat. Pada tanggal 1 Syawal, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan menyelenggarakan sholat Id bersama-sama. Jumlah makmum yang mengikuti sholat Idul Fitri begitu banyak, sehingga beberapa makmum yang sholat di Masjid Jami Syarif Abdul Rahman Al-Gadri mengikuti sholat dengan berdiri, membentuk syaf di perahu-perahu yang bersandar di pinggir sungai. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian, khutbah diberikan setelah sholat Idul Fitri berlangsung. Dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, kaum muslimin saling bermaaf-maafan. Di Masjid Jami ini, setelah khutbah selesai, maka para yang hadir akan berebut ke depan untuk bersalaman dengan imam. Selama perayaan, biasanya masyarakat berkunjung ke rumah-rumah tetangga ataupun saudaranya untuk bersilaturahmi yang dikenal dengan halal bihalal, memohon maaf dan keampunan di antara mereka. Berdasarkan hadis, pada saat hari raya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian.